macam musibah bisa kita alami dalam atas berbagai musibah yang datang menimpa dalam hidup kita, maka harus diyakini bahwa semua terjadi atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah semua yang gaib, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun yang tinggi melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Jadi untuk dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang ini. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan sehelai daun yang gugur Allah mengetahuinya karena Dia mengetahui. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Sabar dalam bahasa berarti akal sulit dan itu menahan emosi. Sabar secara bahasa sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. 1. Taatan kepada Allah. 2. Hal-hal yang diharamkan. 3. Mengenal Allah di masa lahir atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sabar dan sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat di atas kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu, kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu kita dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya, bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharapkan itu bukan perkara ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ikhlas jalan kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku di hati, tidak mengorban hawa nafsu atau kesenangan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pidato singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan
digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan yang berupa jannah. Amin ya robbal alamin. Wassalamu